Iya. Satu aja? Iya. Kenapa ya? Izin. Berarti nggak ada lagi ya? Iya. Oke. Hari ini kita akan masuk kepada materi baru, ya. Berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, dalam pertemuan ini seperti biasa kita ada yang namanya tahap apa? Awal, ice breaking aja. Tahap awal di mana ibu membuka salam, kemudian mengecek kehadiran. Lalu nanti ada tahap apa tadi? Ice breaking. Disenangin oleh kalian. Kemudian nanti ada tahap inti, kita membahas materi, dan yang terakhir ada penutup. Buat kesimpulan. Oke, tadi yang kalian bilang apa sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita mau ngapain? Mau speaking? Mau tahu speaking kali ini apa? Speaking kali ini adalah tepuk kaki hewan. Ada hewan di sini. Maksudnya tepuk kaki hewan. Jadi kalian tepuk tangan berdasarkan kaki dari hewan yang ibu sebut. Misal ibu sebut kuda, berarti kan tepuk berapa kali? Coba ya, kuda. Oke, itu bisa kan? Kita mulai ya. Kuda. Kuda. Kucing. Cacing. Lagi ya. Gajah. Ayam. Terus ikan. Bu, coba ini dong, Bu. Apa? Lagi ya. Kucing. Ayam. Tupai. Tupai berapa kali? Merpati. Ular. Oke, kita seperti kita ya. Terus untuk kita semua. Ya, supaya lebih apa semua? Dia bisa. Oke, berarti kita bersiap masuk pelajaran. Ya. Siap ya. Kalian udah bisa baca di depan ini ada apa? Magic word. Ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Oke. Sebelum itu biasa ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, supaya kalian memahami 3 kata ajaib sebagai dasar sopan santun. Oke. Kemudian supaya kalian bisa menyebutkan kalimat yang sesuai dengan situasi dengan menggunakan 3 kata ajaib. Dan yang terakhir supaya kalian bisa menerapkan penggunaan 3 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Oke, sebelumnya ibu mau bertanya, kalian pernah tidak punya pengalaman dengan seseorang karena orang tersebut berkata dengan kalian dengan tidak sopan? Seperti apa? Ada yang mungkin kamu pernah merasa temanmu minta tolong tapi kalimatnya seperti perintah. Atau kalian pernah membantu teman tapi dia tidak mengucapkan kata terima kasih. Bisa ya pengalaman itu ya. Oke, kalau kalian sendiri pernah dengar apa itu 3 magic words? Pernah. Apa kira-kira menurut kalian? Terus berarti sudah mulai paham. Ya, oke. Jadi benar yang seperti kalian katakan, 3 magic words atau dalam bahasa Indonesia berarti apa? 3 kata ajaib. Kenapa bisa dikatakan 3 kata ajaib? Ada yang mau berpendapat? Ada? Siapa? Ayo Ri mau? Boleh? Apa? Saya menjawab. Ya. Dikatakan 3 kata ajaib itu karena yang pertama di sini kan ada kata tolong, maaf dan terima kasih. Itu bisa membuat orang secara langsung oh itu kita dihargai, sehingga merasa ya dikasihkan. Oke, jadi karena 3 kalimat ini, 3 kata ini jika diucapkan membuat orang lain merasa dihargai. Oke.
basic word adalah basic manner. Tahu? Ini adalah sopan santun paling dasar ketika kita menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Kamu, kalau tidak bisa menerapkan ini dari sekarang, akan sulit ke depannya untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Sebaik apapun kamu, sepintar apapun kamu, kalau kamu tidak bisa menggunakan 3 kata ini dalam kehidupan, kamu tidak akan dihargai. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas kata tolong. Menurut kalian, ungkapan kata tolong ini maksudnya apa? Minta bantuan. Oke. Sudah terbiasa mengucapkan kata tolong kepada orang lain? Sudah. Yakin? Teman-teman udah belum? Sudah. Oke. Kalau udah, coba ibu mau tes. Di sini ada beberapa kalimat kan? Menurut kalian kalimatnya sudah pantas belum? Coba siapa ya? Rizky, ibu mau kamu baca dong kalimatnya apa? Ambilin dong. Ambilin dong. Pulpennya. Ambilin dong tutup pulpennya. Itu coba kalian pikirkan. Itu kalimat tolong atau perintah? Kalau misalnya teman kalian berbicara seperti ini, apa respon kalian? Jadi kesel. Oke. Terus supaya bisa jadi kalimat yang baik dan supaya kalian mau menolong harus seperti apa kalian? Satu orang angkat tangan. Apa Basuki? Tolong ambilin dong tutup pulpennya. Tolong ambilin dong tutup pulpennya. Ada lagi? Apa sih Pak? Boleh tolong ambilin nggak tutup pulpennya? Boleh tolong ambilin nggak tutup pulpennya? Sama ya, ada kata coba kita cek yang benar tuh seperti apa sih? Boleh tolong ambilkan tutup pulpenku sama kayak si dan Basuki. Jadi harus ada kata tolong. Kata tolong itu simpel nggak sih? Simpel. Tapi kadang masih sulit untuk kita ucapkan. Itu kita masih berat untuk mengucapkan itu walaupun hanya satu kata, gitu ya. Oke, lanjut. Yang di bawah, Ibu mau Eca, ya, boleh dibacakan? Bukan itu dong. Nah, itu kalimat apa? Cerita. Misalnya di rumah kakakmu berkata seperti ini, apa responmu? Kesel. Gak mau ya? Oke. Atau enggak adik deh? Kalau adiknya berkata seperti ini, kamu gimana responnya? Ya, kakaknya kesel lagi. Adik. Terus supaya kalimatnya jadi lebih sopan, supaya mencontohkan sopan santun yang baik, seperti apa kalimat baiknya? Boleh tolong satu anak. Siapa? Yang lain, ayo dong. Jangan takut. Oke, apa ya, Ca? Boleh tolong bukain pintunya tidak? Boleh tolong bukain pintunya tidak? Ada lagi? Apa? Tolong bukain pintu dong. Tolong bukain pintu dong. Bener nggak, teman-teman? Nah, kita coba lihat ya. Boleh tolong bukakan pintunya. Lebih sopan nggak? Iya. Kalau misalnya diucapkan dengan seperti ini, kamu akan kamu mau nggak? Nolong? Kenapa dia enggak? Males. Oke, yang terakhir. Coba ada yang mau bacain? Ican, boleh deh. Misal ini situasinya di mana? Sekolah. Lagi mau upacara hari Senin. Oke, kita lanjut ya. Pakai fokus. Ibaratnya kamu di sekolah, buru-buru lupa cara, tapi nggak bisa pakai dasi. Ada nggak temen yang masih nggak bisa pakai dasi? Kalau kalimatnya seperti ini, mau nggak membantu? Terus supaya kamu mau membantu, kalimatnya seperti apa? Satu orang lagi angkat tangan. Yang lain, ayo. Coba boleh? Ya. Boleh tolong pakai Boleh tolong pakai dasi nggak? Oke, yang lain ada lagi? Apa sih? Kalau boleh tolong pakai dasi nggak? Isinya tadi apa? Angkat tangan. Sama. Oke, kita lihat ya kalimat yang baik itu seperti apa. Tolong bantu aku memakai dasi ya. Jadi dari ketiga kalimat ini ada kata oke. Jadi di
itu bukan memberikan kalian bahwa kalian tuh menjadi rendah di mata orang lain, no. Tapi kata tolong justru menandakan kalian bahwa kalian apa? Menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Jadi dari sekarang mau nggak mulai terbiasa lagi mengucapkan kata tolong? Teman mau nggak? Mau. Bukan perintah tapi paham ya? Sekarang kata maaf. Alia, boleh dibacakan? Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang membedakannya dari orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut. Tidak ada tindakan yang kita lakukan setelah apakah dia akan menyesali perbuatannya dengan meminta maaf atau tidak. Oke, kata maaf itu maksudnya ungkapan dari apa sih? Mengakui kesalahan. Manusia ada nggak yang nggak punya kesalahan? Kita semua terbuat dari kesalahan. Tapi yang membedakan kita dari orang lain apa? Ketika melakukan kesalahan, kita mengakui atau tidak? Masih banyak nggak kalian menemukan teman yang udah tahu salah, tapi masih ngeyel? Masih maunya menang sendiri? Banyak. Atau kalian mungkin pernah buat salah sama guru, tapi masih merasa diri kalian yang benar daripada guru. Coba deh introspeksi diri. Mungkin di umur kalian masih labil, masih merasa saya berkuasa dan lain sebagainya, tapi tanpa kalian sadari, ini adalah tata krama dasar, sopan santun dasar yang harus kalian punya, tidak hanya kepada teman, tapi kepada orang yang lebih tua. Oke? Nah, di sini ada situasi dari kata maaf. Kita belajar lagi, kita coba cek. Ibu pengen Talita, coba baca situasi 1. Kamu memberikan kue dengan taburan keju. Padahal kamu lagi keju. Bagaimana caramu menolak pemberian temanmu dengan tetap sopan dan santun, tidak melakukan kesalahan? Oke. Jadi di sini situasinya ada teman yang memberikan kue bertabur keju. Terus kamu ditawari. Tapi kamu menolak, tapi kamu ada alergi keju. Coba dipikirkan. Kalimat yang tepat untuk menolak kue tersebut apa supaya temannya tidak tersinggung? Yang bisa angkat tangan. Oke, Nesha boleh. Aku jawabannya sebelumnya bilang makasih udah ditawarin, tapi dan bilang maaf karena nggak bisa makan karena jangan. Oke, jadi sebelumnya bilang terima kasih, kemudian maaf saya ada alergi keju. Oke, coba dari Prisil. Kalau dari aku sama kayak Nesha, terima kasih untuk menghargai temannya yang udah memberikan kue atau nawarin kuenya sama kita. Terus kita juga bilang maaf gak bisa makan karena kita punya alergi keju. Jadi ngasih penjelasan kenapa kita mau. Oke, begitu ya? Benar? Benar nggak? Nah, Ya, jadi kalimatnya harus ada kata maaf dan kalau bisa ada terima kasih dulu karena dia sudah memberikan sesuatu kepada kita. Nah, jadi jangan tiba-tiba ketika kamu ditawarin, aku ada kue rasa keju, kamu mau nggak? Terus responnya, enggak aku alergi, kasih aja yang lain. Gimana perasaan temen yang ngasih? Kecewa, sakit, membuat penilaian kalian jadi buruk di mata orang lain, dan teman nggak akan mau memberikan lagi, ya kan? Terus kalian di situ nggak sadar ya sudah menyakiti perasaan orang lain. Jadi jangan lupa untuk menggunakan kata maaf. Kemudian situasi kedua, Asadik, boleh dibaca? Situasi kedua, pada saat melewati rasa sekolah kamu berpapasan dengan gurumu, tetapi kamu tidak sadar bila ada gurumu karena sambil bermain HP. Lalu guru tersebut menghampiri dan menegurmu karena tidak bersapa. Bagaimana cara mengatasi situasi atau permasalahan tersebut dengan jujur? Oke, makasih. Jadi situasinya di sini, kalau pikir coba, kamu lagi di tangga sambil main HP, kemudian kamu berpapasan dengan guru. Nah, guru itu melihat kamu dan dia menyapa kamu, mungkin memanggil, tapi kamu tidak mendengar dan tidak melihat karena sibuk
HP. Dan mungkin guru tersebut merasa kok ditegur nggak apa, akhirnya dia samperin kamu terus berkata, nak, saya negur kamu loh, kamu nggak atau gimana? Nah, respon apa yang bisa kalian berikan kepada guru tersebut untuk menjelaskan bahwa tadi kamu tidak melihat yang sedang bermain HP? Coba, ada yang bisa menjawab? Ayo, apa ibu tunjuk? Salim boleh? Coba dari Salim, gimana dialog yang tepat, kalimat yang tepat untuk menjelaskan kepada guru tersebut? Aduh, maaf kok. Saya lagi sibuk tadi. Aduh, maaf, saya lagi sibuk tadi Bu. Yang seperti apa? Kita harus mengakui kesalahan, ingat dengan kata maaf. Coba seperti apa kalimatnya? Ada yang bisa bantu? Oke, coba. Ya, tegur. Saya tadi punya mendengar ibu karena tidak dan juga lebih baiknya lagi sih berjanji kepada ibu dia tidak mengulangi hal itu lagi. Kalau bisa lagi jalan baiknya kan karena menjadi juga ya. Oke, jadi meminta maaf, kemudian mengakui kesalahan. Jangan malah, ibu sih ngeliat gitu ya, tapi mengakui bahwa memang kamu sedang bermain HP dan berjanji untuk tidak ulangi lagi. Makanya kalau lagi di jalan, jangan sibuk bermain HP. Kamu harus peka di sekitar kamu. Kali aja ada yang menegur kamu, tapi kamu tidak menegur balik. Nanti orang itu akan menganggap bahwa kamu sombong. Jangan ya. Oke. Nah, dengan kata maaf, apa sih manfaat yang kita dapat? Ada yang mau menjawab? Dengan kata maaf, apa manfaat dengan kata maaf? Dengan kita menggunakan kata maaf, apa manfaat yang kita dapat? Sebenarnya di dua belah pihak Dan dua belah pihak. Ya. karena kan jadi saya membantu kira sama. Oke, ada lagi dari Oh, saya? yang nambahin dari kita tadi juga apa yang bilang. Dan cuma di sini aku juga mau bilang kalau sebenarnya menurut aku kata maaf itu lebih ampuh dibanding kata sorry. Mungkin di sini teman-teman ada yang bilang buat ke teman-teman lainnya, sorry. Cuma kayak menurut aku pribadi kata sorry itu nggak seampuh kata maaf. Tapi kalau kita bilang, maaf ya, dari sorry kayak gitu kan beda banget. Benar. Ada lagi sih Pak? Benar ya? Penggunaan bahasa kita itu kita biasanya sorry atau maaf? Jadi lebih mengena dengan penggunaan kata yang mana? Sorry atau maaf? Biar walaupun kalian mungkin belajar bahasa Inggris, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi tetap utamakan berbahasa Indonesia bersama teman-teman, bersama orang lain. Karena lebih tersentuh hati orang tersebut ketika kamu menggunakan kata maaf. Udah minta maaf belum hari ini ke orang lain pas buat kesalahan? Belum. Coba. Oke, selanjutnya ada kata terima kasih. Ada yang mau membaca? Ada yang mau jadi relawan membaca? Boleh Jelin? Terima kasih merupakan bentuk respon kita pada suatu pertolongan atau pemberian entah dari keluarga, teman, guru, dan orang lain. Mengucapkan terima kasih juga dapat diartikan sebagai rasa syukur terhadap apa yang telah diperoleh. Oke, terima kasih Jelin. Coba kita refleksi lagi. Hari ini sudah bilang makasih dulu ke orang tua, udah ngantar sekolah, udah kasih uang jajan. Ada yang belum nggak? Kamu mengakui bahwa kamu adalah individu yang punya tata krama baik, punya sopan santun. Tapi kalau hari ini belum mengucapkan terima kasih, itu tandanya apa? Belum. Benar. Belum menunjukkan sopan santun. Udah bilang makasih belum ke hari ini kepada guru yang mengajar? Makasih Bu. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih di setiap terima kasih hanya untuk orang lain enggak? Enggak. Buat diri sendiri bisa. Iya, udah berterima kasih belum hari ini ke diri sendiri? Udah terima kasih belum ke Tuhan karena masih diberikan hembusan nafas? Jangan lupa, jadi nggak hanya ke orang lain, tapi juga kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kehidupan. Oke?
pada kenyataannya masih banyak yang berat untuk mengakui kebaikan orang lain. Contoh, misalnya tadi yang sudah bantu Ibu ambil proyektor siapa aja? Coba angkat tangan. Nah, teman-temannya udah bilang makasih belum? Ke temennya karena sudah membantu. Jangan sampai kalian berpikir, kami itu tugas dia, kan ini dia yang disuruh. Enggak ya. Jangan sulit untuk mengatakan terima kasih. Kamu gak usah sulit untuk melihat dari hal-hal yang besar, tapi lihat dari hal-hal yang kecil dulu. Temen kamu yang nganterin ke kantin, temen kamu yang ngasih jajan untuk nyobain makanannya, terima kasih belum? Oke. Nah, dengan private word yang pertama, apa ada yang mau baca? Boleh sih Pak. Dengan Dreamers Reports kita lebih menghargai hal-hal kecil dan memahami bahwa semua hal baik di dunia ini memiliki makna yang besar. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjawab selain Cipa dari kalimat tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Coba Sultan. Coba dari Sultan sendiri bisa menjelaskan? Oke, nanti habis dijalin. Coba Sultan. Menurut Sultan kalimat tersebut maksudnya apa? Kita lebih bisa menghargai Semua yang ada seperti apa? Itu adalah kesadaran kita dalam bertanggung jawab. Kalau kita mempunyai tanggung jawab, kita wajib melaksanakan. Kamu manusia yang sadar akan tanggung jawab kan? Nah, itu juga berkaitan dengan 3 magic words ini. Oke, Jelin coba apa? Kan tulis kalau menghargai hal kecil itu bisa jadi memiliki makna yang besar. Kemungkinan itu kita menghargai hal kecil yang di masa depan gak bakal kejadian lagi. Betul. Kita bisa memastikan bahwa besok kita masih ada di sini. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu akankah kejadian kecil tersebut yang harusnya bisa kita hargai, ternyata kemudian hari tidak kita dapatkan lagi. Jadi kita diminta untuk menghargai dari hal-hal yang kecil. Oke. Kemudian apa? Ada yang bisa membaca? Boleh, silakan. Memberikan kesan yang baik bagi orang lain. Nah, maksudnya memberi kesan yang baik bagi orang lain itu apa? Kenapa 3 magic word berguna dengan karena bisa memberikan kesan yang baik bagi orang lain? Yang lain sih Pak, jangan Cipa mulu, yang lain. Coba Atar. Menurut Atar, kenapa memberikan kesan yang baik bagi orang lain? Kenapa memberikan kesan yang baik bagi orang lain? untuk menghargai orang tersebut. Kenapa? Karena Untuk menghargai orang tersebut. menghargai orang tersebut. Benar nggak teman-teman? Benar. Ada lagi? Kenapa memberikan kesan yang baik? Boleh, Sultan? Betul. Membangun image sopan santun kita, basic manner kita. Kalian ikut organisasi, kalian ikut ekstrakurikuler, itu selalu pasti yang dilihat adalah sopan santun. Ya. Oke, Basuki. Apa? Spesial. Martabak spesial. Oke ya, karena kalian jadi merasa dihargai ya, merasa spesial. Apa Basuki? Udah salah. Terakhir, apa? Dari tadi kalian sudah mengatakan ini apa? Membuat seseorang merasa dihargai. Karena apa? Karena selalu diberikan respon baik. Karena kita selalu menggunakan 3 kata apa? Terima kasih. Oke, terus ya. Kasih. Sekarang kita akan diskusi. Yang bisa menjawab angkat tangan. Question pertama. Menurutmu bagaimana cara kita mengingatkan seseorang yang lebih tua darimu untuk menerapkan 3 magic? Ada yang bisa menjawab? Boleh. Silakan masuk. Kalau dikasih tahu nggak langsung gitu. Iya. Kayak kita langsung pakai aja.
kita pakai kata terima seperti itu kepada orang itu biar kayak orang tuanya langsung heran, wah anak kita yang lebih muda dari kita pakai kata ini, masa kita nggak bisa ngerti juga. Dengan memberi Orang itu contoh. Memberi contoh, jadi jangan hanya misalnya orang tua kamu tidak menggunakan 3 kata ini, terus kamu kalau ininya, kamu tapi tidak memberikan contoh. Nah, kalau kamu merasa kamu mempunyai wawasan yang luas, kamu mempunyai sopan santun yang baik, maka kamu mencontohkannya, memberitahunya dengan contoh. Coba contohnya seperti apa? Misal orang tua kamu minta kamu ambilin air. Nah, ambilin air dong. Tidak ada kata coba kamu mengingatkannya seperti apa yang sopan kepada orang tua. Ya, seperti apa? Coba angkat tangan. Apa sih, Ali? Ayah jangan lupa ngomong tolongnya. Ayah jangan lupa ngomong tolongnya. Ada yang lebih halus lagi kalimatnya? Apa? Ayo nanti ayo di baru deh siapa? Nah, kita ingetin dengan aku Oke, jadi ada depannya ada kata maaf ayah, maaf ibu. Kalau misalnya lebih baik menggunakan kata kata maaf mencontohkan. Ada Indonesia seperti apa karena? sama sih kayak dari dulu maaf lagi, tapi kayak dia di komunikasi lebih baik lagi. Ini nanti kalau misalkan ada lagi, kalau misalkan kita lagi, kalau nggak biar aku juga semangat buat bantuin mama. Iya, jadi saling memberikan dampak baik. Jadi boleh nggak sih kita memberikan mengingatkan yang lebih tua? Boleh. Oke. Lalu question kedua, menurutmu perlu tidak kita tetap menerapkan 3 magic word kepada seseorang yang lebih muda dari kita? Alasannya apa? Angkat tangan. Gayatri silakan. Karena kan kalau misalkan kita udah tahu dia muda, kan kita harus memberikan dampak positifnya juga untuk lingkungan kita. Iya. Jauh lebih muda. Jadi kalau kita udah menerapkan itu dari dulu, jadi yang sama yang lebih muda dari kita pasti dia Jadi kita juga harus memberikan positif, memberikan contoh gitu ya. Nah, berarti kita juga perlu menerapkan ya. Nah, kalian coba ke adik kelas udah terbiasa belum menggunakan 3 kata ini? Atau justru mentang-mentang ngerasa lebih tua? Enggak ya. Jangan lupa ya, walaupun itu adik kelas kalian, walaupun itu adik kalian sendiri, jangan sombong. Kita semua sama di mata Tuhan. Nggak ada yang paling berkuasa, nggak ada yang paling tua. Oke? Question ketiga. Menurutmu perlu tidak kita tetap menerapkan 3 magic word pada teman sebaya atau teman sekelas, teman seangkatan? Perlu nggak? Alasannya kenapa? Ada yang mau menjawab? Yang lain? Ayo. Siapa yang mau menjawab? Kenapa kita perlu menerapkan 3 magic word kepada teman sebaya? Boleh Talita? kalau aku kata perlu menerapkan ini karena kalau sama teman itu kamu harus saling menghargai diri kamu. Jadi kalau misalnya kita mau menghargai orang lain, pasti kita juga harus menghargai mereka. Dan otomatis kalau kita baik sama teman sebaik kita, berarti mereka akan balik lagi. Oke, jadi kalau kalian mau dihargai, maka mau hargai. Kalau kalian mau mendapatkan 3 magic word dari orang lain, maka kalian juga perlu menerapkan 3 magic word tersebut kepada orang lain. Nah, sekarang ke teman sendiri di kelas deh gitu. Udah belum menggunakan 3 kata ajaib ini? Yakin? Ya benar. Kalau gitu sekarang ibu mau kita menerapkan deh, boleh ya? Boleh. Oke, kita akan masuk pada aktiviti kebiasaan 3 kata ajaib. Sekarang saya minta kalian berpasangan dengan teman sebangku kalian, kemudian
mungkin pernah dia minta tolong kalian gak mau tolongin. Kalau udah jawab udah ya. Oke, dalam hitungan ketiga semua diam. 1, 2, 3. Diam. Saya mohon kita dalam mode serius. Kalau kalian menunjukkan kalian punya sopan santun, tolong serius. Ingat, kesalahan apa yang telah kalian lakukan kepada teman. Sekarang yang akan berbicara terlebih dahulu adalah yang duduk di bagian kiri. Ini kiri ya? Kiri ya. Bincang barisnya, dan sebarisnya dan sebagainya. Kalian berbicara terlebih dahulu kepada teman di depan kalian dengan mengungkapkan kata maaf dan alasannya. Misalnya, maaf ya saya waktu itu sempat kesel sama kamu. Maaf ya saya sempat tidak menolongmu dan lain sebagainya. Maaf ya. Dengarkan dulu. Perhatikan, yang menjadi pendengar cukup mendengar, terima pengakuan kesalahan dari temanmu, kata maaf dari temanmu. Kalau dia sudah berbicara, baru kalian boleh merespon dengan respon positif. Bisa? Kita boleh mencakupi 3 atau 1. Satu dulu. Jadi kita fokus pada kata maaf, mengakui kesalahan. Saya akan beri waktu 30 detik. Yang kiri mulai duluan, semua wajib berbicara mengakui kesalahan tanpa tertawa. Karena ini serius. 1, 2, 3. Gak apa-apa, fokus berbicara. Minta maaf kepada temanmu mengakui kesalahan itu. Harus penuh perasaan ya. Jangan bercanda. Udah? Kalau sudah, gantian. Sekarang yang di kanan menjadi pembicara yang berbicara, dan yang kiri mendengarkan serta memberi respon positif. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekarang kalian sudah menerapkan kata apa tadi? Gimana perasaannya? Ada yang nangis, berarti yang nangis benar-benar merasakan bahwa kata maaf ya. Tulus. Yang masih bercanda, ayo jangan bercanda, fokus. Sekarang masih tetap berhadapan. Tapi kita mulai sekarang, kalian dalam waktu 1 menit saya minta untuk mengingat hal baik apa yang telah dilakukan teman di depanmu kepadamu. Ingat hal baiknya. Dari hal kecil, bisa dia mengantarmu ke kantin, bisa dia membawakan minum untuk kamu, bisa dia menanyakan kabarmu ketika kamu sakit. Duduknya berhadapan ya. Ada? Udah? Perhatiannya udah? Kalau udah, saya beri waktu lagi 30 detik. Dimulai dari barisan kiri dulu. Seperti yang tadi, yang kanan mendengarkan dan memberi respon. Ungkapkan rasa terima kasihmu kepada teman terbaik di samping. 1, 2, 3. Silakan.
Oke, sudah. Cukup. Sekarang boleh beri salam tos ke teman atau pelukan juga boleh. Nah, sekarang duduk menghadap ke depan kembali. Kan tadi kita berdoa dengan teman sebaya. Ada contoh, oke? Kita ada contoh pada yang lebih. Di sini ada orang tua kita. Pertama kita mulai dari Bu. Sekarang saya minta kita sama-sama mengucapkan supaya betul kita menerapkan itu. Ucapkan bersama-sama. Ibu Ita, kami minta maaf atas kesalahan yang pernah kami perbuat. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Ibu Ita, kami minta maaf atas kesalahan yang pernah kami perbuat. Kalau kita mau terima, tapi ada kata terima kasih. Sekarang bilang ke Bu Ita, terima kasih Bu Ita atas semua kebaikanmu. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ita atas kebaikanmu. Kalau minta maaf berarti dimaafin ya. Tapi setiap kesalahan yang pernah kalian lakukan jangan ulang. Ya, karena ini menjadi pembelajaran. Lalu apa tadi yang terima kasih kalian. Semua ini menjadi pembelajaran. Kalau ada 3 kata yang menjadi kata ajaib, itu benar ajaib. Ini dalam dunia kehidupan kita sehari-hari harus benar-benar dinyatakan. Kalau kata ibu melakukan itu dalam kehidupan kamu setiap hari. Jadi tidak asal ngomong ya. Hari ini kita ngomong nih terima kasih, maaf, minta tolong, tapi itu harus kamu implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga menjadi pembelajaran buat ibu sebagai orang tua. Kadang-kadang bukan saja sih yang tentang orang tua minta maaf itu rasanya susah. Ya, tapi kembali lagi ini buat kita semua. Terima kasih menjadi pembelajaran buat kita. Kalian hebat, luar biasa. Semoga hari ini bisa kita jalani dengan yang lebih bahagia. Di belakang masih ada orang tua. Kita juga wajib mengucapkan terima kasih. Bareng-bareng bilang seperti terima kasih Bu Michiko sudah berada di sini bersama kamu. Bisa? 1, 2, 3. Terima kasih Bu Michiko sudah berada di sini bersama kamu. Oke, tangan kita semua. Kita langsung mendapatkan banyak contoh dari teman sebaya atau dari orang tua kita. Ada satu kata yang belum kita terapkan, apa? Oke, di sini saya ada satu kartu situasi. Saya minta 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan untuk menerapkan. Oke, Cipa dan semua perhatikan. Sekarang Cipa boleh dibaca apa situasinya. Oke, jadi situasi yang terjadi di sini adalah ayahmu sedang sibuk dengan pekerjaannya, namun kamu membutuhkan bantuannya untuk menyelesaikan tugasmu. Bagaimana caramu meminta bantuan kepada ayahmu? Nah, intinya situasinya di sini dia ingin meminta bantuan kepada ayahnya dalam mengerjakan tugasnya. Tapi ayahnya juga sedang sibuk. Bagaimana menerapkan kata tolong dalam situasi ini? Nah, coba dari Cipa dan Basuki seperti apa dialognya yang tepat untuk situasi ini? Kalau di dalam satu kalimat itu boleh minta. Boleh. Karena kan mereka udah kasih namuan. Silakan. Coba. Coba kali Basuki. Berarti Basuki menjadi ayah, Cipa menjadi. Silakan berikan contoh. Asik. Maria, perhatikan. Ayah. Anas, ayah kalau Maaf ya sebelumnya aku ganggu pekerjaan saya, tapi aku mau minta
tolong nih kayak buat bantuin tugas sekolah aku. Ayah bisa nggak kira-kira? Iya ya, jadi aku ada tugas prakarya untuk merakit patung-patung gitu. Kan ayah jago banget, ayah kan seniman. Jadi ayah bisa nggak bantuin aku untuk nyelesain tugasnya? Boleh. Saya juga selesai. Wah, makasih banyak ayah. Dijualin sebagai menjadi seorang kaya dan oke, berarti kita sudah menerapkan 3 kata. Berarti hari ini kita sudah membahas tentang apa? Kita juga sudah menerapkannya. Oke, dari pembahasan kita hari ini, apa makna yang bisa kalian ambil? Ada yang bisa kalian jawab? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Manfaat atau makna dari pertemuan kita hari ini? Apa yang kalian dapat? Hal baru apa? Ayo, boleh Intan? Ya, boleh Intan. Kalau dari aku dengan kita bahas materi ini, sebelumnya aku sama Esa juga gak begitu dekat ya. Gara-gara materi ini sama Esa selalu ngobrol, selalu minta maaf juga, terus mengucapkan terima kasih. Kita sama-sama punya komunikasi yang baik, terus kita juga merasa dihargai sama teman kita waktu kita sebelumnya gak dekat banget. Menjadi kalian di sini bisa mengungkapkan hal-hal yang belum kalian sampaikan. Dan apa? Kalian saya harap, ibu harap kedepannya bisa menerapkan hal ini kedepannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ketika kita melakukan kesalahan maka kita wajib mengatakan kata maaf. Ketika kita meminta bantuan maka kita wajib mengatakan kata dan ketika kita telah mendapatkan suatu pertolongan atau menerima kebaikan maka kita wajib mengatakan kata satu pesan saya untuk kalian kedepannya, saya harap kalian bisa mengutamakan sopan santun kalian, ya. Kenapa? Karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu yang kalian punya, kalau kalian tidak beradab, maka kalian tidak berharga di mata orang lain. Itu pesan saya untuk kalian semua. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita, pertemuan penutup. Saya harap